Tunggu, mobil apa itu? Apakah kita diberhentikan di tengah video ini? Apakah ini bercanda? Saya tidak bisa melihat jelas mobil apakah itu. Apakah itu State Trooper? Mungkin itu adalah County Sheriff. Atau bisa saja itu adalah Federal Agent atau FBI. Oke, saya dapat akal dari sini. Kenapa banyak sekali tipe kepolisian di negara Amerika Serikat? Semua orang pasti familiar dengan kepolisian. Tak peduli dari mana kalian berasal dan negara apa kalian berasal. Di Amerika Serikat ada berbagai macam tingkatan penegakan hukum dimulai dari federal, state, county, city, dan town police. Apa intinya? Intinya adalah kenapa banyak sekali perbedaan tipe-tipe kepolisian di negara Amerika Serikat. Mari saya ringkaskan secara jelas dan menyeluruh kepada kalian semua. Kita kelompokkan saja dari kelima tipe tersebut menjadi federal, state, dan lokal saja. Kita grupkan saja county, city, dan town police menjadi satu saja, yaitu local police. Oke, pasti kalian bingung karena kepolisian Amerika Serikat itu sangat membingungkan. Oke, jika kalian bingung dengan penjelasan tadi, mari saya berikan sebuah contoh yang mungkin akan memperjelas Anda. Pada penegak hukum federal Amerika Serikat, ada agensi seperti FBI, DIA, US Marshal, US Border Patrol, dan Secret Service, dan ETF. Dan di bawah lagi ada penegak hukum negara bagian atau state police, ada California Highway Patrol, Department of Public Safety Texas, Florida Highway Patrol, New York State Police, Alaska State Trooper, dan Kentucky State Police. State Police dapat ditemukan di 49 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Fun fact, Hawaii adalah satu-satunya negara bagian di US tanpa kepolisian negara bagian atau state police. Oke, lanjut. Contoh berikutnya pada polisi lokal yaitu adalah New York Police Department atau NYPD, Los Angeles Police Department atau LAPD, dan Chicago Police Department. Lalu ada Los Angeles County Sheriff, Las Vegas Metropolitan Police, dan Broward County Police. Itu sebenarnya cuma contoh kecil aja, di mana ada ribuan dan ribuan lainnya lembaga kepolisian di seluruh kawasan negara Amerika Serikat. Gimana? Udah jelaskan? Sekarang kalian sudah jelaskan dari pembagian tipe penegakan hukum di US tadi. Mari kita luruskan, bagaimanakah penegakan hukum Amerika Serikat bekerja? Contohnya, ketika kamu merampok bank di kota kecil di pedalaman negara bagian Kentucky, USA, akan ada berbagai tipe kepolisian yang akan mengejarmu. Ketika kamu mencuri banyak sekali uang, jika kamu keluar dari kota kecil atau town, maka town police akan berhenti mengejarmu. Namun ketika kamu keluar dari kawasan city, maka city cop atau city police akan mundur. Lalu kamu akan berhasil keluar dari Tonas County. Oh, hampir saja kena. Maka county police pun akan mundur untuk mengejarmu. Namun, kali ini kamu berhasil keluar negara bagian Kentucky. Maka keberuntungan ada di pihakmu. Maka Kentucky State Police akan pergi dan mundur untuk mengejarmu. Nah, sekarang kamu telah melintasi batas negara bagian di US. Maka kali ini FBI yang akan mengejarmu. Dan kamu akan menjadi daftar orang paling dicari FBI. Selamat, kamu sekarang adalah buron nasional pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk republik. Negara bagian memegang kunci penting karena kekuasaan federal merupakan penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian yang semula menjadi pembentuk dari negara federal Amerika Serikat itu sendiri. Undang-undang dasar yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Bagian. Dalam hal ini, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dari sistem konstitusi Amerika Serikat. Nah, karena sistem tadi, badan-badan kepolisian di Amerika Serikat ada sekitar 40.000 badan kepolisian yang berdiri sendiri di sana. Namun, dalam menjalankan tugasnya seolah-olah merupakan komponen dari sistem kepolisian. Hal tersebut dipengaruhi oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat mewarisi dari kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap
keamanan, dan fungsi constable sebagai pejabat kepolisian yang mengabdi secara sukarela dan tanpa menerima bayaran. Desentralisasi lembaga kepolisian di Amerika Serikat memiliki nuansa yang berbeda dengan kepolisian Inggris. Jika Inggris memiliki raja dan ratu Inggris sebagai figur yang menjadi simbol pemersatu, tidak demikian dengan kepolisian di Amerika Serikat yang memiliki masyarakat yang majemuk di mana peran para politisi sangat menonjol. Badan-badan kepolisian di Amerika Serikat disusun berdasarkan prinsip desentralisasi atau decentralized, kecuali dalam hal koordinatif. Lembaga kepolisian yang terfragmentasi tersebut satu sama lain tidak ada hubungan administratif dan organisatoris. Begitu banyak lembaga yang menjalankan fungsi kepolisian di Amerika Serikat sehingga tidak dapat dipastikan berapa jumlah tepat badan kepolisian yang ada di Amerika Serikat. Komisi Presiden untuk Menegakkan Hukum pada tahun 67 memperkirakan bahwa kepolisian di Amerika Serikat ada sekitar 40.000 badan. Sementara penelitian Walker pada tahun 1992 mengestimasi sekitar 19.691 badan kepolisian. Pada tahun 1992, badan kepolisian yang melaporkan data kejahatan yang ditandatangani ke FBI tercatat sekitar 13.246 lembaga kepolisian. Dari data Law Enforcement, Management, dan Administration Statistic memperkirakan lebih dari 17.000 badan kepolisian di Amerika Serikat pada tahun 1993. Secara garis besar ada beberapa badan atau tipe lembaga kepolisian di Amerika Serikat, antara lain yaitu ada badan kepolisian lokal seperti kabupaten atau county police dan kepolisian kota atau municipality police. County police adalah lapis terendah dari susunan pemerintahan yang yurisdiksinya adalah merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi dari suatu negara bagian atau state. Penanggung jawab kepolisian di tingkat county adalah seorang sheriff. Sementara itu, municipality police adalah lembaga atau badan kepolisian yang didirikan oleh pemerintahan kota yang bersangkutan. Yang kedua ada kepolisian kota besar atau city police. Kalian pernah dengar NYPD atau LAPD? Nah, ini adalah kepolisian kota besar. Adalah kepolisian yang dibentuk oleh wali kota atau mayor yang sekaligus memimpin dewan kota atau city council. Karena itu badan kepolisian seperti ini dibentuk oleh suatu departemen yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota. Beberapa kepolisian kota besar seperti yang telah dicontohkan sebelumnya itu ada NYPD ya, New York Police Department, LAPD atau Los Angeles Police Department, dan Atlanta Police Department. Namun tidak semua kota memiliki wali kota, bahkan ada kota besar yang dipimpin oleh manajer yang diangkat sebagai dewan administrator pemerintah dan terlepas dari pengaruh partai politik. Dan yang ketiga adalah kepolisian lokal lainnya, yaitu Town and Village Police. Adalah badan kepolisian yang dibentuk di kota-kota kecil, bahkan di tingkat desa. Meski tidak semua desa atau memiliki badan kepolisian sendiri, polisi atau kepala kepolisian di tingkat ini biasanya dipilih langsung oleh rakyat atau langsung ke wali kotanya. Yang keempat, ada badan-badan kepolisian negara bagian seperti Texas Ranger yang dibentuk pada tahun 1835 atau Pennsylvania State Police yang diorganisasikan pada tahun 1905. Badan-badan kepolisian ini menjalankan fungsi kepolisian di tingkat negara bagian. Yang kelima ada badan-badan kepolisian tingkat federal atau pusat, yaitu seperti FBI, yaitu DIA, US Marshal Service, US Secret Service, dan Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms atau ETF. Di dalam badan kepolisian federal, FBI merupakan lembaga penegak hukum federal yang paling populer karena profesionalitas dan dukungan kecanggihan peralatan. Dan FBI merupakan penegak hukum federal dengan wewenang terluas di Amerika Serikat, di mana dapat menyelidiki 200 kategori kejahatan federal. Itulah kenapa FBI sering saya sebut sebagai kunci atau penegak hukum utama di tingkat federal Amerika Serikat. Reputasi FBI tidak hanya dikenal di dalam Amerika saja, tapi juga hampir di seluruh dunia. Di dalam penegakan hukum, FBI bergerak pada undang-undang federal di mana menangani kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara bagian di Amerika Serikat. FBI berperan sebagai koordinator, mediator, dan mempunyai kewenangan sendiri untuk melihat atau menilai suatu kasus yang memiliki kriteria tertentu perlu atau tidaknya disidangkan di pengadilan federal.